Piala Asia Under-17 masuk babak perempat final. 8 tim jadi pesertanya dan Garuda Muda jadi wakil satu-satunya dari kawasan Asia Tenggara. Tuan rumah Arab Saudi jadi yang pertama lolos dari fase gugur tahap pertama usai menyingkirkan Jepang lewat adu sepakan penalti. Di waktu normal, The Falcons ditahan imbang Samurai Biru 2-2. Selang beberapa jam, Uzbekistan ikuti Arab Saudi lolos ke semifinal. Juara grup A mengusir Uni Emirat Arab dari turnamen dengan skor 3-1. Jika lolos, Garuda Muda ditunggu Uzbekistan di semifinal nanti. Kurang dari 4 jam lagi, Korea Utara mengadang Garuda Muda di perempat final. Duet Kang Rimri dan Kwang Song Pak yang masing-masing sudah mencetak 2 gol jadi ancaman bagi Matthew Baker dan rekan-rekan di lini pertahanan Garuda Muda. Laga mulai pukul 9 malam nanti jadi bentrok pertama Indonesia dengan Korea Utara di level Under-17. Sementara di level senior, Korea Utara mendominasi atas skuad Garuda. Sejak 1976, Indonesia sudah 11 kali bentrok dan Garuda hanya sekali bermain imbang, sementara 10 laga lainnya kalah. Bisakah skuad Nova Arianto kembali mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya mengalahkan Korea Utara dan maju ke semifinal Piala Asia? Garuda Muda ditantang Korea Utara di perempat final Piala Asia Under-17. Pasukan Nova Arianto punya misi mengalahkan Korea Utara untuk pertama kali sekaligus melaju ke semifinal Piala Asia. Dan untuk mengetahui lebih dalam, kita akan bahas bersama 2 narasumber sore ini. Yang pertama sudah hadir di studio Mawar, NT Tower, Bung Akmal Marali, yaitu seorang pengamat sepak bola, dan juga kita juga sudah terhubung lewat saluran Zoom dengan Ketua Fans Garuda di Arab Saudi, Muhammad Erlangga. Ya, baik. Selamat sore, Bung Akmal terlebih dahulu. Ya. Bung, langsung saja pada poinnya. Indonesia melawan Korea Utara. Bagaimana peluangnya? Yang pasti peluangnya sangat besar ya. Ini babak knockout 50-50, kedua tim punya peluang yang sama. Memang kalau bicara sejarah, Korea Utara lebih punya sejarah di Piala Asia. Mereka 2 kali juara tahun 2010 dan 2014. Bahkan 2014 ketika mereka juara, mereka mengalahkan Korea Selatan. Sementara Indonesia prestasi terbaiknya adalah semifinalis pada 1990. Tapi kalau kita lihat perjalanan tim dari Nova Arianto, ini tim yang sangat sempurna sekali. Kenapa sempurna? Ini adalah pencapaian poin tertinggi, 3 laga 3 kemenangan dari kita 1990, kemudian 2008, 2010, 2018 kita belum pernah di babak penyisihan bisa meraih kemenangan sempurna, 3 kali menang. Dengan catatan tim ini termasuk tim yang paling tangguh di lini belakang, hanya kebobolan 1 gol sama dengan Korea Selatan, dan capaiannya hanya disamai oleh Uzbekistan, 3 kali laga 3 menang 100%. 2 tim ini saja yang kemudian menjadi tim yang mampu melakukannya, dan ini adalah catatan yang sangat progresif dan agresif dari tim Nova Arianto. Saya pikir ini adalah tim yang banyak perhatian dari peserta Piala Asia. Indonesia adalah tim yang bisa mengejutkan. Berarti itu artinya Indonesia punya peluang untuk bisa mengalahkan Korea Utara. Baik, tapi ini kan akan diadakan pertandingannya tepatnya di Arab Saudi ya. Betul, Mas. Kita akan mengetahui dulu terlebih dahulu kepada Bung Erlangga yang sudah ada di sana. Bung Erlangga, bagaimanakah antusias dan persiapan dari para fans Garuda Muda Indonesia di sana? Ya, Mbak Pratiwi, persiapan dan antusiasme dari pertandingan pertama memang berangsur jauh lebih baik lagi ya. Maksudnya lebih banyak lagi antusiasme. Dari pertandingan pertama kan kita sudah rame, dan memang skopnya tidak terekspos ke banyak masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi. Waktu itu kita sampai hampir 1.000 lah ya, hampir 1.000 supporter. Tapi berangsur tiap pertandingan kita bertambah terus, supporter selalu bertambah sampai
rata-rata kita mencapai angka 1.200 sampai 1.500 supporter yang mendukung langsung ke stadion. Nah, yang jadi permasalahannya adalah untuk pertandingan perempat final ini kan stadionnya beda nih. Kita akan pindah ke stadion yang lebih kecil, maksimal kapasiti semuanya adalah 1.000 penonton. Jadi kita ada kesulitan untuk mendapatkan tiket untuk teman-teman yang mau datang langsung ke stadion. Tapi antusiasme sih itu kita nonstop ini. Terus warga negara Indonesia yang ada di Saudi sangat antusias. Banyak banget yang pengen datang nonton langsung timnas Garuda Muda kita ini. Baik, Bung Erlangga, lantas jatah untuk tiket di perempat final ini gimana, Mas, di sana? Berapa jumlahnya? Iya, jadi kalau perempat final ini pembeliannya agak beda ya. Jadi kalau di babak grup kita kan pas lagi mau beli di aplikasi ditanya mendukung tim apa, jadi kita bisa tahu 50-50. Tapi untuk perempat final ini sepertinya di blast-nya langsung semuanya. Dan kita juga waktu itu sempat pas lagi pertama kali dibuka kita nggak dapat ya, kehabisan. Jadi kita ini kayaknya secara general semuanya tidak pandang bulu itu 1.000 seat yang terjual. Jadi kita juga belum tahu di lapangan nanti teman-teman Indonesia dapat berapa tiket dan siapa yang tiket lainnya, siapapun yang dapat kita belum tahu. Tapi kita pastikan 95% dari pengurus Garuda Arab Saudi yang paling depan, yang paling berisik-berisik bikin suara itu sudah dapat tiket. Itu yang nanti akan menggiring dan memimpin teman-teman yang dapat tiket datang langsung ke stadion. Baik, Bung Erlangga, yang sudah terkonfirmasi saat ini ada berapakah jumlah fans dari Garuda Indonesia yang akan menonton di sana pada hari ini? Kalau jumlah agak sulit Mbak di track ya, karena kan memang kan kita semuanya sistemnya dari WhatsApp group aja ya kan. Jadi ada beberapa komunitas Indonesia yang berada di Arab Saudi ini tidak terkoordinasi dengan kami, seperti mungkin dari Sekolah Indonesia Jeddah atau misalkan dari KJRI atau komunitas warga yang lain gitu yang dari Kota Mekah, itu tidak terdetek. Jadi kita tidak begitu tahu berapa yang banyak dapat tiket. Cuma dari perbincangan kita yang ada di grup, at least kita 300-an orang sih sudah ada tiket ya yang kita bisa data. Nah yang selebihnya kita tidak tahu mereka dapat tiket atau ada orang yang membeli saja tapi tidak datang, kan kita juga tidak tahu. Cuman prediksi kita mudah-mudahan 1.000 tiket itu ludes sama teman-teman Indonesia ya, harapan kita. Karena Korea Utara selama ini belum ada pendukungnya yang datang. Jadi mudah-mudahan memang habisnya karena sama kita semua. Tapi dalam proses mendapatkan tiketnya gampang ya, Bang Erlangga? Iya gampang Mbak. Gampang. Di sini alhamdulillahnya Arab Saudi sangat mature untuk penjualan tiket. Jadi ada satu buah aplikasi khusus yang untuk menjual semua tiket pertandingan bola dan segala macam entertainment. Jadi kita belinya dari situ. Jadi fair. Tidak ada tiket yang diblok duluan dari tim atau apa, semuanya fair, semua war. Istilah war tiket tuh benar-benar ada di sini kemarin. Baik, untuk pertandingan nanti, apakah ada persiapan penampilan khusus yang dipersembahkan untuk Garuda Indonesia? Untuk khusus sih sama seperti biasa dari pertandingan grup sebelumnya. Jadi memang kalau dibilang khusus tidak khusus, tapi memang khusus untuk event ini kita tuh selalu membawa 5 buah giant flags yang 3 meter x 3 meter. Jadi kalau dilihat kemarin di GBK, teman-teman La Grande membawa bendera yang sangat besar-besar itu, kita membawa itu 5 buah. Terus juga kita akan membawa perkusi seperti biasa, alat-alat gebuk, drum, dan megafon untuk memimpin supporter-supporter bernyanyi. Sama warga negara Indonesia yang akan datang ke stadion, kita selalu himbau sesuai yang ada di background saya dengan hashtag Jeddah Merah. Jadi datang ke stadion pakai baju merah, kalau punya atribut timnas pakai atribut timnas, kalau tidak punya ya bawa bendera. Baik, nampaknya seru sekali. Nah, Bung Akmal, ini ada sebanyak 1.200 lebih yang menonton untuk mendukung timnas Indonesia di sana. Bagaimanakah Anda melihat antusias yang sangat tinggi ini? Ya, saya pikir Arab Saudi adalah kota kedua dari Indonesia ya. Kalau kita lihat beberapa kali pertandingan dimainkan di Arab Saudi, kita punya supporter yang sangat luar biasa. Bahkan kalau dilihat dari peserta Piala Asia, Arab Saudi saja sebagai tuan rumah, supporternya masih kalah jumlahnya dengan Indonesia. Bahkan Indonesia dapat tempat spesial di babak penyisihan grup, main di Stadion Prince Abdullah ya, yang kemudian selalu dipenuhi oleh supporter Indonesia. Jadi menurut saya ketika sekarang pindah ke King Abdullah, sebelumnya di Pangeran Faisal, sekarang di King Abdullah, saya pikir dengan stadion yang lebih kecil akan membuat stadion ini menjadi tempat yang sangat mengerikan buat supporter Korea Utara. Karena saya tidak yakin supporter Korea Utara akan hadir di pertandingan ini, karena waktu saya meliput Piala Dunia
Dunia 2010 misalnya di Afrika Selatan kan peserta salah satu Korea Utara. Sangat sedikit sekali supporternya. Jadi saya tidak yakin stadion ini dipenuhi oleh supporter Korea Utara. Yang saya yakini akan dipenuhi oleh supporter Indonesia dengan baju warna merah seperti tadi Mas Erlangga, jedah merah gitu kan. Dan saya pikir ini akan jadi momentum buat para pemain akan tampil lebih bersemangat, lebih antusias karena didukung oleh mayoritas supporter yang ada di King Abdullah Hall City nanti gitu. Berarti itu juga akan menambah semangat untuk para pemain, betul Bung Akmal. Dan Bang Erlangga, apakah bisa nantinya mungkin jatah tiket menonton untuk para pendukung Korea Selatan mungkin dialihkan kepada, mohon maaf, Korea Utara maksud kami, dialihkan kepada para penonton pendukung timnas Indonesia? Enggak, jadi sepertinya nih nggak bisa Mbak. Jadi ada perlu diperhatikan juga banyak kesalahpahaman dari teman-teman supporter Garuda yang di negara lain ya. Kan kita ada berkumpul di chat di grup mereka bilang kenapa kok sedikit sekali, kenapa kok tiket dibatasi. Sebenarnya bukan dibatasi dalam artian panitia membatasi. Memang dari awal AFC sudah men-set jadwal pertandingan kuarter final ini di stadion yang kecil. Jadi kalau misalkan kita runner up, kita akan main di stadion yang besar. Cuman kan karena kita juara grup, kita dapat di stadion yang kecil dan kita harus menikmati lah apa yang kita dapat. Itu bukan dari panitia, bukan dari Saudi yang ketakutan misalkan Indonesia terlalu banyak atau gimana. Enggak, memang jatahnya hanya 1.000 tiket, tidak bisa ditambah. Ya tidak ada juga jatah untuk Korea Utara. Memang 1.000 tiket ini semua war. Dan dari pandangan kita sih dari historical 3 pertandingan sebelumnya dan pertandingan Korea Utara, insya Allah mudah-mudahan 1.000 tiket itu habisnya sama kita. Itu yang kita harapkan, tapi nanti masih butuh ada sekitar 2 jam lagi sampai kami akan ke stadion untuk mengecek sendiri dengan mata kepala kami, tapi itu yang prediksi kami. Baik, Bung Erlangga, bagaimanakah prediksi untuk pertandingan nanti? Skornya berapa nih Mas kira-kira? Kalau dari saya sih pertandingan akan sangat ketat ya, karena Korea Utara sebenarnya favorit juara, jadi jangan cuma dilihat Korea Utara ini runner up grup, tapi memang sebenarnya dari awal mereka favorit juara dan mereka memang berpotensi dengan permainan yang sangat baik ya. Jadi kalau kita bisa menang 1-0 aja, itu udah alhamdulillah sekali. Memang pertandingan akan sangat ketat sekali, mungkin akan ditentukan di menit-menit terakhir seperti melawan Korea Selatan dan lawan Afghanistan. Baik, Bung Akmal, jika kita melihat tadi disebut bahwa kita tidak bisa menyepelekan Korea Utara ini, walaupun memang di grup D mereka adalah runner up dan kita di grup C adalah pemenang ibaratnya. Tetapi kalau kita lihat nantinya kira-kira formasi apa yang akan dipakai oleh Coach Nova? Ya, yang pasti the winning team, don't change the winning team ya. Coach Nova tidak akan mengubah tim utamanya karena kita lihat waktu terakhir melawan Afghanistan, Coach Nova sudah mengistirahatkan bahkan 7 pemain utama mereka, hanya memainkan 4 pemain ketika melawan Yaman. Pemain utama di line up pertama, kiper ada Val Gasemi, kemudian juga Kapten Putu Panji, ada Alfredo di lini di posisi kiri, kemudian di tengah ada Daniel Alvaro. Hanya itu yang dimainkan, digantikan dengan 7 pemain yang biasa menjadi cadangan. Ini menggambarkan bahwa Coach Nova sudah mempersiapkan tim ini untuk tampil di babak perempat final, karena memang lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng. Kalau kita lihat Korea Utara memang sebuah negara yang sangat tertutup ya, bahkan banyak orang yang tidak bisa mengakses Korea Utara, beda dengan Korea Selatan. Ini yang kemudian menjadi gambaran ketika saya Piala Dunia 2010, ketika saya meliput di sana, saya tidak bisa masuk tempatnya Korea Utara, di benar-benar ditutup dan tertutup, dan saya pikir ini yang kemudian mereka susah diakses. Kalau Korea Selatan kita bisa membaca dengan mudah bagaimana kekuatan mereka, tapi permainan Korea Utara ini yang justru tertutup, ini yang sulit dideteksi oleh tim pelatih dari kita. Bagaimanapun mereka ini 2 kali juara, saya ingat benar 2010 mereka juara di Uzbekistan, kemudian pada 2014 mereka juara dengan mengalahkan Korea Selatan. 2 kali runner up, 1 kali peringkat ketiga. Ini menggambarkan bahwa Korea Utara bukan tim kaleng-kaleng di Piala Asia ini. Benar tadi kata Bung Erlangga, ini tim salah satu favorit yang diunggulkan menjadi juara. Tapi melihat motivasi para pemain kita saat ini dengan status sebenarnya Indonesia underdog. Dengan status underdog, para pemain akan tampil lebih lepas dibanding menjadi tim unggulan. Dan itu sudah dibuktikan ketika kita berhadapan dengan Korea Selatan di babak penyisihan grup C, di mana Korea Selatan yang diunggulkan bisa kita kalahkan. Artinya potensi untuk bisa mengalahkan Korea Utara bukan hal yang mustahil. Nothing is impossible di sepak bola.
bola gitu. Yang penting para pemain punya mental tidak inferior berhadapan dengan Korea Utara. Kemudian kalau bicara formasi pastinya Coach Nova akan memainkan pola 3-4-3 sebagai dasarnya, tapi ketika kemudian bertahan akan memainkan 5-4-1 atau 5-3-2 yang selama ini menjadi ciri khasnya, mengutamakan pertahanan, bermain dengan compact defense counter attack, dan itu sudah diperagakan ketika melawan Korea Selatan, sudah diperagakan pula ketika berhadapan dengan Afghanistan di pertandingan terakhir, dan buktinya kita menjadi tim paling produktif nomor 2 di babak kualifikasi dengan mencetak 7 gol, kebobolan 1 gol, hanya kalah dari Uzbekistan yang mencetak 9 gol dengan kebobolan 2 gol di babak penyisihan grup. Dan kalau kita lihat catatan panjang dari Nova Arianto, pelatih ini sangat luar biasa tim ini ya. Belakangnya tangguh, kemudian tengahnya solid, lini depannya tajam. Dari babak penyisihan hanya sekali kebobolan dari babak kualifikasi, di mana di babak kualifikasi kita menang 1-0 lawan Kuwait, 10-0 lawan Kepulauan Mauritania Utara, kemudian 0-0 melawan Australia, kita menang 1-0 melawan Korea Selatan, menang 4-1 melawan Yaman, kemudian menang 2-0 melawan Afghanistan. Hanya kapten dari Yaman, Muhammad Wahid Al-Ghases yang bisa mencetak gol, itu pun lewat titik penalti, bukan lewat sebuah open play. Artinya pertahanan kita ini bisa dibilang pertahanan terbaik yang ada di tim nasional U17 saat ini. Berarti memang dari Coach Nova sendiri sudah menyiapkan berbagai strategi. Betul. Yang nantinya bisa digunakan agar timnas Indonesia bisa lolos dan bisa menang melawan Korea Utara. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum nanti kita akan melanjutkan dialog kita. Kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu. Tetaplah bersama. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTP Prime Dialog. Pemirsa, Garuda Muda siap menghadapi Korea Utara di perempat final Piala Asia Under-17 malam nanti. Pelatih Nova Arianto menyiapkan taktik dan strategi yang dilatih selama 2 hari usai lolos dari fase grup. Taktik dan strategi didasarkan rekaman laga Korea Utara selama di Piala Asia Under-17. Sang pelatih meminta para pemain tidak takut menghadapi Korea Utara yang jadi salah satu favorit juara. Secara fisik dan mental, Garuda Muda siap menghadapi laga perempat final di Stadion King Abdullah Sport City Hall di Jeddah, Arab Saudi. Kita persiapkan secara taktikal, apa yang kita buat secara defense, bagaimana kita menyerang, itu yang kita persiapkan selama 2 hari ini, dan semoga pemain bisa paham dan semoga besok kita bisa meraih hasil yang masuk. Dari menurut Coach Nova, gimana kira-kira tanggapannya perihal Korea Utara? Korea Utara saya pikir salah satu tim yang menurut saya favorit juara di Piala Asia U17 tahun ini ya, dan kita bisa melihat dari cara mereka bermain bagaimana secara skill, secara mentalitas, secara efektivitas bermain juga saya lihat Korea Utara sangat baik, dan itu yang kita antisipasi, dan saya minta pemain jangan takut secara mental, karena sekali lagi besok adalah pertandingan yang saya bilang secara fisik, secara mental itu akan sangat penting dan yang menentukan pertandingan besok. Coach, untuk sebelum match besok kondisi pemain gimana, Coach? Puji Tuhan semua kondisi dalam baik ya, kondisinya sangat baik dan semuanya sangat siap untuk pertandingan besok, dan semoga pemain sekali lagi punya mental yang kuat untuk pertandingan besok untuk kita bisa dapat poin penuh. Seperti biasa, Coach Nova meminta kita untuk analisa video pertandingan mereka dan menjalani latihan sesuai dengan strategi yang diterapkan tim pelatih. Dan kita akan melanjutkan dialog kepada Bung Akmal. Bu Akmal, ini kan Korea Utara terkenal sebagai pemain dengan karakter yang keras. Betul. Bagaimanakah siasat kita supaya nantinya bisa menghadapi Korea Utara ini dan tidak takut? Ya, yang pertama kan kalau Korea Utara ini bermain dengan kekuatan fisik ya, hampir mirip lah dengan Korea Selatan, dengan mengandalkan kekuatan fisik, kemudian kemampuan individual pemainnya dalam hal ini sprint atau bola-bola jauh yang mereka bisa lakukan. Dan yang menarik bahwa Korea Utara ini bukan
bukan seperti tim-tim Arab Saudi yang suka guling-guling gitu kan. Mereka punya jiwa fighter sejati, apalagi mereka dibangun dengan semangat ya. Orang Korea Utara kan mereka punya wajib militernya dan sebagainya. Mungkin setelah ini mereka akan melakukan wajib militer, dan ini yang kemudian membuat para pemain mereka sangat kuat ya. Kemampuan fisik kuat, kemampuan mentalnya juga sangat kuat sekali. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Coach Nova Arianto bahwa kita juga harus kuat mental melawan Korea Utara. Tidak boleh inferior dan tidak boleh kalah sebelum bertanding. Walaupun tadi dikatakan bahwa Korea Utara ini adalah salah satu tim favorit juara ya, bersama Jepang. Bahkan Jepang sebagai juara bertahan sudah gagal di perempat final kemarin, kalah dari Arab Saudi. Artinya di Piala Asia kali ini akan hadir juara baru. Moga-moga juara barunya adalah Indonesia, tim yang bikin kejutan. Karena buat Indonesia, buat Coach Nova ini ada tantangan tersendiri bahwa ini adalah babak knockout yang belum pernah dimenangkan oleh tim Indonesia. Indonesia pernah lolos semifinal Piala Asia U17 pada 1990 ketika itu dilatih oleh Indra Thohir, oleh Parmin dan almarhum Muhardi, tapi hasilnya kita kalah di semifinal 0-2 dari Uni Emirat Arab. Kemudian kita kalah 0-5, kita kalah dari Qatar 0-2 ya. Kemudian kita kalah 0-5 dari Cina di perebutan tempat ketiga. Kemudian di 2008 dan 2010 kita tidak lolos ke babak knockout. Baru 2018 di bawah arahan pelatih Coach Fahri Husaini kita lolos ke babak perempat final, tapi kalah 2-3 dari Australia. Artinya kalau Coach Nova bisa mengalahkan Korea Utara, ini akan jadi sejarah baru. Untuk pertama kalinya tim nasional Indonesia U17 menang di babak knockout, dan ini akan menyamai apa yang diperoleh pada 1990 ketika itu lolos semifinal. Jadi saya pikir step by step tim ini harus memikirkan pertandingan satu persatu, dan bahkan menjadikan laga melawan Korea Utara ini sebagai laga final, dan para pemain harus yakin mereka bisa menang, seperti halnya ketika mereka punya keyakinan bisa mengalahkan Korea Selatan, mereka bisa mengalahkan Korea Selatan, dan sekarang mereka harus punya keyakinan bisa mengalahkan Korea Utara. Dan kalau itu kemudian mental itu dibangun, saya pikir ini adalah kesempatan emas buat tim ini, karena lini belakang solid dan ini harus dibangun komunikasinya. Karena pemain Korea Utara itu kalau tidak salah nomor urut keempat pemain dengan postur tubuh tertinggi. Nomor satunya Iran, kemudian nomor duanya Korea Selatan, nomor 4 kalau tidak salah adalah Korea Utara. Jadi mereka secara postur lebih tinggi dari pemain Indonesia. Yang harus diantisipasi adalah bola-bola diagonal dari gelandang-gelandang mereka ke lini depan dari Korea Utara. Dan kalau kita lihat di penyisian kan, tim ini tampil sebenarnya sangat bagus. Dia tahan Iran 1-1. Iran itu tim dengan postur tubuh pemain yang paling tinggi di Piala Asia kali ini. Kemudian menang 3-0 melawan Tajikistan, kemudian seri 2-2 melawan Oman. Dengan jumlah gol yang mereka miliki saat ini menggambarkan bahwa mereka juga tim yang sangat berbahaya di lini depan, dan ini harus diantisipasi. Baik, Bung Erlangga, ini kan sebanyak lebih dari 1.200 supporter Indonesia akan menonton langsung pertandingan malam ini, tepatnya akan memberikan dukungan kepada Garuda Muda Indonesia. Dan secara fisik dan juga mental tim sudah sangat siap. Lalu bagaimanakah dengan supporter? Apakah siap untuk mendongkrak semangat pemain kita nanti di lapangan? Iya, siap Mbak. Berarti. Tapi sedikit saya koreksi, bukan 1.200. Jadi untuk hari ini saja maksimum capacity itu 1.000 seat. Jadi kita kalau semuanya kita yang beli itu kita 1.000 orang maksimal yang akan datang langsung ke stadion. 1.200 di pertandingan sebelumnya. Tapi kalau untuk dari teman-teman supporter sih udah sangat siap sekali, antusias. Bahkan banyak dari teman-teman yang ngambil cuti hari ini karena memang pertandingan mulai jam 5 kick off. Dan kita kebanyakan kerja selesai juga jam 5 gitu. Jadi ada beberapa teman yang cuti demi datang ke stadion lebih awal. Teman-teman juga sudah mempersiapkan make sure kalau kita itu sudah akan membawa atribut-atribut seperti drum yang kita perlu bawa ke stadion. Semuanya sudah dipersiapkan, dan mudah-mudahan seperti biasa dari sebelum kick off sampai setelah selesai pertandingan itu nonstop kita akan terus bernyanyi, terus mendukung timnas Garuda Muda kita. Iya, Bung Akmal, jika kita melihat dari durasi permainan terakhir dari Indonesia melawan Korea Selatan, kemudian Yemen dan juga Afghanistan, ada beberapa pemain cadangan yang digunakan. Betul. Kemudian saat ini prediksinya kemungkinan besar pemain di startup yang lain itu akan dimainkan kembali. Apakah ini merupakan strategi yang baik, atau sejatinya bahwa pemain-pemain cadangan ini bisa dilakukan di permainan ini? Ya, saya pikir ini sudah
partai yang hidup mati ya, tidak seperti penyisian ketika kita kalah masih ada pertandingan berikutnya, tapi di pertandingan ini hanya kemenangan yang diincar. Kalah maka kita harus angkat koper dari Arab Saudi. Artinya ini menjadi tantangan buat Coach Nova Arianto untuk menurunkan komposisi pemain terbaik, dan pemain terbaik yang dimiliki saat ini adalah komposisi yang diturunkan ketika kita menang 1-0 melawan Korea Selatan, kemudian menang 4-1 melawan Yaman ya. Di posisi kiper ada Dafa Al-Ghazemi, dan kita lihat dalam 3 penampilan di babak penyisian grup praktis hanya kebobolan 1 gol dari kapten Yaman ya. Kemudian di lini belakang ada Becker, kemudian Iputu Panji, ada Al-Ghazani yang tampil sangat luar biasa. Kemudian di posisi kanan ada Fabio Aska yang punya kelebihan, salah satunya adalah lemparan ke dalam. Kemudian di kiri ada Nazril, di tengah yang paling kuat adalah ada Alfredo, kemudian di tengah ada Nazril berdampingan dengan Evandra, dan kemudian di depan Fadli Alfredo Henga, kemudian Zahabi Goli, dan di depan Mirza Firzatullah. Saya pikir itu adalah komposisi ideal. Ada di nanti pasti akan masuk dari bangku cadangan, misalnya Jos Holong yang selama ini memang spesialis super sub ya, dan penampilannya juga sangat bagus. Jadi sebenarnya Coach Nova ini sudah punya komposisi inti yang diharapkan bisa bikin kejutan melawan Korea Utara malam ini, dan kita akan membedah itu. Kita akan menyaksikan berikut ada grafik prediksi formasi Garuda Muda versus Korea Utara. Nah, ini merupakan formasi 3-4-3. Ya. Nih, Bung Akmal. Ya ini formasi 3-4-3, tapi ketika bertahan biasanya Coach Nova pakai 5 pemain belakang ya. Daniel Alfredo, kemudian juga Fabio Aska yang ada di kanan akan turun bersama dengan Al-Ghazani Dwi ada di lini belakang. Dengan bisa 5-3-2 atau bisa 5-4-1 dengan hanya menempatkan Mirza Firzatullah di depan. Dan ini adalah gaya Nova yang khas dengan gayanya Sintayong ketika menjadi pelatih, karena memang Nova banyak belajar dari Coach Sintayong dalam kepelatihan 5 tahun menjadi asisten pelatih, mengedepankan fisik, mengedepankan kedisiplinan, mengedepankan strategi permainan compact defense counter attack yang menjadi andalan hampir seluruh tim di seluruh dunia ya saat ini ya, bahwa tidak ada lagi mengenal sepak bola indah, tidak lagi mengenal permainan ball position, tapi sekarang yang sedang menjadi tren adalah compact defense counter attack, bermain bertahan untuk kemudian serangan balik dan memenangkan, karena era sekarang adalah era sepak bola resultan, sepak bola yang mengedepankan hasil. Dan saya pikir dengan komposisi yang ada saat ini adalah komposisi terbaik yang dimiliki oleh tim nasional U17 saat ini. Dengan apa yang sudah dibuktikan di lapangan, ini menggambarkan bahwa tim ini sejatinya sangat siap untuk bikin kejutan di babak perempat final melawan Korea Utara. Kalau saya seperti tadi Bung Erlangga, mirip-mirip lah harapannya. Nggak perlu menang banyak, 1-0 seperti halnya melawan Korea Selatan waktu itu. Ini akan menjadi sebuah hasil yang sangat besar, dan ada sejarah baru yang dicetak oleh tim nasional Indonesia. Walaupun sudah ada sejarah kita lolos ke putaran final Piala Dunia U17 nanti yang akan dimainkan di Qatar pada bulan November 2025. Baik, Bung Akmal. Ya. Ini tadi kita sudah melihat formasinya adalah 3-4-3 dan di situ penjaga gawang diisi oleh Dafa, betul ya? Apakah ini strategi yang baik dengan menempatkan Dafa dalam permainan malam hari ini? Ya, Dafa salah satu kiper terbaik yang ada di tim nasional U17 saat ini ya. Kalau kita gambarkan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dari babak kualifikasi misalnya, Dafa ini praktis hanya kebobolan 1 gol dalam 6 pertandingan. Ketika clean sheet melawan Kuwait menang 1-0, clean sheet melawan Kepulauan Mauritania Utara dengan menang 10-0, clean sheet melawan Australia dengan skor 0-0, clean sheet ketika berhadapan dengan Korea Selatan ya, kemudian clean sheet juga melawan Afghanistan. Artinya memang Dafa Al-Ghazemi ini di 3 pertandingan terakhir praktis memainkan total 270 menit ya. Bisa dibilang ini adalah pemain yang paling banyak menit bermainnya di tim nasional U17 sejauh ini, dan penampilannya sangat tenang, refleksnya sangat bagus, penempatan posisinya sangat bagus, dan dia merupakan salah satu kekuatan utama kita di lini belakang selain Kapten Iputu Panji dan Matthew Becker. Jadi komposisi di belakang yang sangat kuat ini kita berharap bisa membuat striker-strikernya Korea Utara frustasi. Baik, pencapaian dari Garuda Muda dari awal hingga saat ini, apakah itu bisa disebutkan? Artinya
Indonesia dalam pembinaan pemain mudanya sudah berhasil, Bung Akmal? Ya, saya pikir kita selalu berhasil di pembinaan usia muda, ini catatannya yang menarik ya. Tapi kemudian ketika beranjak ke profesional, pemain-pemain ini banyak yang hilang. Misal misal dulu zamannya Primavera ada Kurniawan, tapi yang tersisa hanya beberapa orang. Kemudian era Bareti, eranya Kosnova Arianto. Waktu itu yang tersisa hanya beberapa orang saja, selebihnya hilang di telan bumi gitu, layu sebelum berkembang. Bahkan di Piala Asia 1990 dari 23 pemain yang dibawa kita lolos semifinal, yang tersisa waktu itu yang namanya mencuat di sepak bola nasional adalah Eko Purjanto dan Uci Sanusi. Kemudian 2008 kita lolos bersama Mundari Karya, kita kalah semua di babak penyisihan grup, yang tersisa ketika itu Papa Mario Zagallo. Yang lain tidak kelihatan habis itu. Kemudian 2010 yang tersisa Maldini Valli, tapi Maldini Valli juga sudah tidak ada sekarang. Nah sekarang misalnya 2018 bersama Fahri Husaini, yang tersisa di tim nasional senior kan tinggal Hernando Ari. Artinya ini jadi PR juga. Kesuksesan kita di tim nasional U17 ini akan jadi PR buat PSSI untuk terus menggalakkan pembinaan. Kenapa, Tiwi? Karena ke depan Piala Dunia ini setahun sekali. Artinya kita harus menggerakkan pembinaan usia muda dari Sabang sampai Merauke secara masif gitu kan. Dan kalau itu kemudian kita bisa konsisten, tahun ini kita lolos Piala Dunia U17, 2023 kita lolos, kemudian nanti 2026 kita bisa lolos lagi, itu baru menggambarkan bahwa sukses pembinaan usia muda kita sangat bagus. Tapi kalau kemudian baru sekarang lolos, kemudian kan yang paling sulit mempertahankan. Nah ini yang menarik, Bung Akmal. Lalu bagaimanakah cara federasi dan juga publik agar bisa menjaga cikal bakal yang nantinya akan Garuda Muda menjadi Garuda Senior ini agar tidak layu sebelum berkembang, dan kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam NTV Prime Dialog.